الأجل الله أنت اللطيف لطيف لم تزل الله أنت القديم قديم في الأزل الله أنت اللطيف لطيف لم تزل الله عنا أزيد ما قد نزل بالمدح القلب الشديد يا الله يا عليم أنت العليم قد همنا صلي وسلم دائما على صلي وسلم دائما على والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بلايا كرام وما ذكرهم أنزنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام صلي وسلم دائما على مدى صلي وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء صلي وسلم دائما على مدى صلي وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيادة استدلالي والهوى لدانا والهوى لدانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيادة استدلالي والهوى لدانا والهوى لدانا سيدي يا أبا بكر حبهم بالقيامة أخر يا عمر يسقيك بعمر وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان
من الله وألف السلام على المصطفى من شريف المقام صلاة من الله وألف السلام على المصطفى من شريف المقام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا العالم سكنتم فؤادي وراد العباد وأنتم مناد وأقصى المراد صلاة من الله وألف سلام على المصطفى من شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى من شريف المقام أنتم فؤادي ورب العباد وأنتم ملاء وأقصى المرام فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى من شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى من شريف المقام يا إمام الرشد يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله كن بيدي ما رأت عين ليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق ترى طاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
الله عليه وعلى آله. Kita akhiri dengan Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Oke teman-teman sekalian, sekarang kita buka pintu, kita buka jendela pelan-pelan. Nul, coba adzan 3 kalimat persis seperti kalau di masjid adzan. Saya ingin bicara sesuatu kepada teman-teman jamaah Kediri Cinta, termasuk temponya seberapa, pausenya seberapa, persis seperti kalau kita adzan di masjid. Lagu ini terserah selindro ta pelok, sikah ta, bayati ta, rosta jeros ta, gak terpilih. Saya ingin kasih tahu teman-teman, monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. Terima kasih. Anda tadi berarti kan antara Allahu Akbar pertama sampai Allahu Akbar kedua itu berapa detik kira-kira? Empat detik. Terus yang kedua Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua ya. Terus dak 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 dak. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Adzan yang berbunyi atau yang juga tidak berbunyi menurut Anda? Adzan itu cuma kalimat-kalimat Allahu Akbar sampai la ilaha illallah terakhir, ataukah juga di sela-sela itu juga termasuk adzan? Supaya jelas gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la, menurut adzan itu adzan, tapi diubur-ubur maling jenenge. Jadi teman-teman sekalian, sunyi itu penting. Jeda itu penting. Kalau Anda terlalu banyak omong, tidak omong itu sangat penting. Kalau Anda terlalu banyak makan, tidak makan itu penting. Kalau Anda KC ini 12 tahun lebih intelektual terus, spiritualnya awal-awal saja, tapi di main apa namanya, prime time-nya kita selalu intelektual. Nah malam ini sengaja tiba-tiba aja kita sholawatan dan bingung. Anda kira apa menang-menang sholawatan? Ini kata ono lindu daya apa kan? Enggak, supaya Anda ada jeda. Ada jeda di antara aktivitas intelektual, ada sunyinya. Saya sedang merasakan betapa kata itu menjadi tidak bisa menyelamatkan kita, maka kita belajar tanpa kata memproses sesuatu. Ini satu. Nah di televisi tertentu karena pertimbangan waktu, pausenya dihilangkan atau dikurangi dari 4 detik menjadi 1 detik untuk pertimbangan durasi kapitalismenya gitu. Kan gitu kan? Ada nggak? Sudah Anda perhatikan ya? Padahal sunyi itu penting, sama dengan sakit itu penting. Ketika Anda sehat terus,
Anda perlu sakit sekali-sekali. Anda senang terus, derita itu penting. Jadi kalau Anda mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, cepat ambil konsep bahwa penderitaan itu penting, saya memerlukannya sekarang. Gitu loh. Kalau Anda tidak pernah menderita, Anda gagal jadi manusia. Sakit itu penting. Mulane muni loro kabeh yo glepak. Maksud saya sakit itu penting. Makanya anak laki-laki disunat. Salah satu gunanya di samping untuk proses kesehatan dari itunya ya, adalah juga supaya dia merasakan sakit yang serius. Sebagaimana ibu melahirkan itu penting, dia kesakitan itu penting, karena kesakitan itu akan memberinya sangat banyak ilmu, hikmah dan kesadaran. Sunat nganggo laser, nganggo bios, duduk sunat jenenge. Melumah menudot. Sunat itu sakit, memang harus sakit. Kalau tidak sakit, Anda tidak ngalamin sunat. Ibu melahirkan itu sakit. Kalau disesar, itu jenenge duduk. Mana itu dicawuk bayunya. Bayine dibelek, dicawuk, wetenge dibelek, bayine dicawuk. Itu duduk melahirno, itu cawukan. Jadi dia menjadi ibu karena dia merasakan sakit itu. Maka dia menjadi ibu dengan jiwa seorang ibu, dengan pertimbangan seorang ibu selama hidupnya. Kecuali terpaksa. Sekarang kan memang sudah rencana, banyak ibu-ibu yang merencanakan sesar. Padahal sesar atau tidak itu kan sebenarnya tergantung proses perkenan Allahnya bagaimana. Jadi teman-teman sekalian, kalau sedang mengalami apa-apa, tolong langsung ambil konsepnya bahwa penderitaan itu penting. Nah, ini salah satunya. Ini nanti kita omongkan, tapi kalau diterusin ini menjadi pelajaran jadi super sekali. Bisa super-superan wis. Ini ceritanya kenapa teman-teman Kiai Kanjeng ini tiba-tiba hadir setelah lama sekali tidak hadir ya. Sudah setahun lebih ya. Oh Jess ya, belum sampai setahun ya. Belum sampai setahun, alhamdulillah, karena besok malam mereka pentas di Kerawang. Tadi malam mereka pentas di Boyolali. Jadi dari Boyolali selesai jam 12, jam 1 langsung ke sini, malam ini di sini, besok di Kerawang. Alhamdulillah bisa ke KC, oleh Allah dijadwal untuk bisa di KC. Pada saat yang sama Kiai Kanjeng itu beberapa hari yang lalu mementaskan musik puisi retrospeksi dari tahun 70-an dan 80-an. Sama saya, karena waktu itu bikinnya sama. Jadi di Jogja itu ada. Jadi nanti kita bawakan satu, tapi nanti kita pentaskan serius entah di mana pada suatu hari. Jadi di Jogja itu dulu ada perkembangan pada tahun 70-an. Itu ada musikalisasi puisi, atau disebut musik puisi, atau disebut puisi musik, atau disebut lagu puisi. Sebutannya monggo sak karepmu. Tapi pokoknya ada 4 macam. Satu, puisi dibaca didasari musik. Misalnya ada keyboard misalnya sak karepmu wis. Anjing-anjing berkeliaran. Nah, ngono kira ya. Ikine sak karepe, kene sak karepe. Nah, itu satu pola. Tadi malam saya di Boyolali itu kan karena di sana juga terancam oleh takfir. Takfir itu pengkafiran, tasyrik itu pemusyrikan. Terus ada pembid'ahan, jadi pokoknya sembarang bid'ah, sembarang kafir. Dan malam hari ini siang tadi saya dikasih tahu oleh Pak Franky Welirang bahwa sudah beredar isu bahwa MH itu sebenarnya bagus, punya aktivitas nasional yang sangat bagus, bahkan punya aktivitas internasional yang sangat bagus. Sayangnya dia Syiah. Itu ada info gitu sekarang. Sayangnya dia Syiah. Jos. Kalau waktu saya mencoba mendamaikan yang kasus Sampang, sekarang sedang berlangsung kita damaikan juga yang di Puger Jember.
Ya juga kasus Syiah yang aslinya sebenarnya bukan Syiah Sunni, tapi itu politik agak di atas itu ya. Tadi malam pengajiannya di Boyolali itu NU dan Muhammadiyah, dan kedua-duanya rela sama tahlilan. Jadi Muhammadiyah ya rela tahlilan. Terus saya tanya, sampean mantep tahlilan? Mantep. Tahlilan itu harus apa enggak? Enggak. Tahlilan boleh, enggak tahlilan boleh, kan gitu. Kalau sholat harus, kan gitu kan. Puasa Ramadan harus, rukun Islam harus, tapi yang di luar rukun Islam tidak harus. 3 hari memperingati ibu meninggal, bapak meninggal boleh, boleh. 7 hari boleh, 40 hari boleh, 100 hari boleh. Tadi malam itu peringatan Khaul 1000 hari. Terus saya bilang, kalau 99 hari boleh enggak? Boleh. 98 boleh, 97 boleh. Buwen dino oleh, sedina ping 10 oleh. Boleh. Wong eling-eling almarhum ngalung gua kok gak oleh. Eling-eling terus mari ngono nraktir wong kan apa itu Mas ya. Ngundang tonggo ini, aku iki eling mbahku, eling bapakku ini tak kasih makan, kan bagus toh. Daripada nraktir bareng-bareng transportnya piro diundang ke rumah aja. Tapi di sana dimarahin karena kenduran itu syirik gitu. Padahal syirik itu menurut Kiai Muzamil wajib. Di antara manusia harus berserikat satu sama lain, kan itu kan. Syirik itu artinya berserikat, kan gitu. Menyekutukan, kita harus bersekutu satu sama lain. Terus intinya pokoknya kalau tahlilan boleh, seneng, mantep. Nanti kalau ada pas Anda tahlilan ono kucing liwat, ngeong gitu, tetap tahlilan, tetap. Jadi enggak terpengaruh oleh meongnya kucing, enggak. Moro-moro pas afdhalul dzikri fahuwa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus ono petek keloro, berhenti atau terus? Wes temen sip. Terus bi Subhanallahal-azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Aku deh gak tahu tahlilan. Aku yo gak apal, gitu loh. Padahal oleh Muhammadiyah dituduh NU. Saya membuktikannya gampang, makanya saya tidak mau hafal tahlilan untuk suatu saat kalau diadili, buktinya aku gak hafal tahlilan. Mulai angel. Terus pas tahlilan ada anjing menggonggong. Tahlilannya terus apa enggak? Terus. Mantap. Kalau kemudian ada manusia lewat menggonggong, kafir. Nah, terus enggak? Bingung. Begitu dibilang kafir, bingung. Bid'ah, bingung. Musyrik, bingung. Gitu loh. Nah saya sekarang malah sudah dapat julukan baru. Kalau di Surabaya, waktu saya coba damaikan yang Sampang, MH di koran itu, MH lebih berbahaya dari Syiah. Saya bersyukur dengan julukan itu karena Syiahnya menjadi agak aman. Justru karena saya dianggap mengamankan, maka sekarang saya sayangnya Syiah. MH itu sebenarnya punya KC, bikin padang bulan, bagus. Sayangnya Syiah. Saya disuruh jawab, loh aku jawab gampang. Islamnya gurung karuan datuk Syiah. Yang bilang saya Islam tuh siapa? Cik goblok ya wong-wong itu. Yang bilang saya Muslim tuh siapa? Apa buktinya saya Muslim tuh apa? Jadi pasalnya sebelum Syiah ini, Muslim Pak ini belum beres. Yang bilang saya karena saya selawatan. Lu tape recorder ya iso selawatan. CD, flash disk, ya toh? Apa buktinya saya Muslim? Ayo. Apa buktinya? Ini peci. Lu komunis Rusia pakai peci ini juga. Jadi jangan tuduh saya Syiah. Wong saya ini Muslim saja belum tentu.
Jadi Anda jangan bingung dijegoki, itu jangan bingung. Gitu loh. Apakah kalau Anda saya tuduh kambing kamu, terus kamu jadi kambing gitu? Ya enggak, ya tetap kamu. Kan gitu. Dan yang bikin kamu itu kambing atau bukan kamu sendiri sama Allah. Tetanggamu tidak mengerti. Jadi saya dituduh sayangnya si A itu lumayan itu. Sayangnya seneng aku. Senang. Jadi saya akan sowan ke Rasulullah lagi. Karena sebelumnya kan saya sudah umumkan ke Anda, saya sudah sowan ke Rasulullah. Rasulullah, saya ini bingung. Muktamar NU saya bantu, Muktamar Muhammadiyah saya juga bantu. Dan kemarin saya dielek-elek di internet oleh kader Muhammadiyah. Padahal Kiai Kanjeng setengah mati. Milad 100 tahun Muhammadiyah itu ngewangin entek-entekan nih. Habis-habisan Kiai Kanjeng. Padahal vokalisnya di forum di stadion mana Mandala Krida di Jogja untuk 100 tahun Muhammadiyah itu vokalisnya adalah tokoh NU dari Trawulan ini di sebelah kiri saya. Tapi terus saya terus dielek-elek lah. Nek dielek berarti apik tadi. Gitu. Nek elek kan nggak perlu dielek-elek. Nanti jadi dielek kok nesu loh. Nek gue dielek berarti apik. Nek gue diapi-api berarti elek. Mulane wong megah api-api gue mergo gue elek itu. Itu teman-teman sekalian. Nah saya kan sudah sowan Rasulullah, sudah saya tanya Rasulullah sebaiknya saya ini masuk NU atau Muhammadiyah. Gitu kan? Sebenarnya pertanyaannya banyak kalau diterusin ya, nggak hanya NU Muhammadiyah, ada MTA, ada LDII, ada Al-Irsyad, ada PKS, ada ono Sukino, ono walah sop wae wis macam-macam. Tapi saya daripada merepotkan Rasulullah, kan beliau agak mengalami disinformasi soal-soal seperti itu. Jadi saya sebut dua saja, NU atau Muhammadiyah. Tapi besok saya akan tanya mengenai Sunni dan Syiah, Ahlussunnah wal Jamaah dan Syiah. Nah Rasulullah kan jawab ketika saya tanya sebaiknya saya NU atau Muhammadiyah, Rasulullah menjawab NU itu apa sih gitu. Loh dereng krungu sampean lho. Belum dengar Rasulullah. Akhirnya saya cerita panjang ngeten Rasulullah. Kalau rumin wonten kiai asmane Hasyim Asy'ari. Niku nyantri di pesantren Selawe di daerah Tambak Beras ke utara. Santrinya cuma Selawe, salah satunya adalah Yai Hasyim Asy'ari yang waktu itu masih santri, punya teman sekamar nama yang ternyata lurah Tebuireng. Terus Hasyim Asy'ari dikasih tahu sama lurah, "Sim, kamu pakai tanah di desa saya, kamu bikin pesantren." Itu. "Ya Sim ya, apa ya Sim?" Oh. Loh, waktu itu belum Hadratus Serek, ya Sim ya apa-apa. Saiki gak oleh, saiki ya. Lah rumang sama aku nganti saiki dari Jombang diceluk endut tadane. Aku wis mau wis Kiai Haji Ainun Haji padha mate aku ya wis gak apa-apa wis. Padahal nek mlebu Jombang udah ndak ada kebesaran itu. Jombang langsung, "Ya apa endut kabarmu?" Saya kan panggilannya gendut waktu kecil, saya gemuk gitu loh waktu kecil, jadi panggilannya endut. Sampai sekarang dulu teman-teman saya angon tuh ya tetap saja gini-giniin saya. Dan dirangkul, oh pokoknya saya kurungnya ini dengan baunya yang luar biasa. Gitu. Ya Allah, ya jadi Rasulullah juga tidak tahu ada Sunni, ada Syiah segala macam. Jadi saya seneng saya dituduh Syiah, dituduh Sunni ya gak masalah lah. Malah mengurangi pekerjaan saya. Begitu saya nanti jelas Syiah kan berarti semua orang Sunni tidak akan mengundang saya lagi. Nah padahal mayoritas Anda kan Sunni kalau Muslim. Jadi pasti Anda tidak mau dengerin saya lagi. Sip, saya bisa kelon. Gak repot-repot ya saya wis. Aku karo Mbak Novia wis. Daripada memilih mana Sunni apa Syiah, milih Novia. Lho nek wak Syiah iku sing dodol krecon ndek lore omah wak Syiah.
Nek wak Sriah tukang pijet. Ndek embong kidul ngono lho rek, nek wak Sriah, nek wak si nek yo nek wis kok diterangno sembarang gak paham ya sudah lah wis tak aku sak karepmu kon ngarani baik si A gelem si B gelem si C gelem gak masalah. Ngono lho. Apa kira? Oh, lagi cocok-cocokan nada. Oke. Nah, teman-teman ini teman-teman Kiai Kanjeng kan terus membawakan retrospeksi musik puisi tahun 70-an. Jadi waktu itu yang pertama lagu diiringi dengan dasar musik, yang kedua lagu berselang-seling dengan musik. Jadi misalnya aku ini binatang jalan, belautak dari kumpulannya terbuang. Aku ingin, nah gitu, gonta-ganti. Itu pola kedua. Pola ketiga, ajur-ajar jari satu. Aku jari satu musik sama puisi. Musiknya puitis, puisinya musikal. Ajur-ajar menjadi satu kesatuan. Itu pola ketiga. Pola keempat adalah yang mayoritas dipakai, yaitu puisinya dilagukan. Perjalanan ini, ya kalau terasa sangat menyedihkan, ya. Oke. Nah, waktu itu yang bikin pertama guru kami, namanya Umbu, itu bikin, nanti kita bawakan satu lagu, kita keroncongkan, judulnya Sabana. Kemudian yang pola keempat ini kemudian Ebit, saya kasih puisinya Emily Dickinson. Kapan-kapan mudah-mudahan beliau bisa kesini, saya bisa duet, saya duet dulu sama dia. Saya main flute, dia gitar. Cuman saya lihat-lihat, iki tak terus nosak Ebit. Nah, aku kalah, aku bisa satu ngalah. Nah, aku akhirnya, terus konebit gitu. Gitu loh, caranya kalah itu gitu loh deh. Gitu. Aslinya lah kalah ya. Cuman caranya gedekno ati ngono iku mang ngono lho. Ya, akhirnya Ebit maju sendiri dan bagus. Puisi-puisinya kemudian dia bikin sendiri. Puisi saya yang dibikin lagu Ebit jumlahnya sekitar 27. Saya masih ingat kok, lagunya semua masih ingat. Oke. Terus ada juga yang dibawakan Kiai Kanjeng, lagu yang dinyanyikan jadi kaya wong nyanyi biasa, ada yang berdekatankah kita, ada Sabana segala macam. Tapi Kiai Kanjeng kemarin membawakan yang dulu dibawakan oleh musik puisi dinasti. Jadi dinasti musik itu dulu orang-orangnya ya ini juga Mas Nevi Budianto sama Pak Joko Kamto ini. Jadi dua orang ini sudah sepuh. Karena saya pernah bersumpah sama mereka, saya antarkan kalian untuk pentas sampai minimum umur 70 tahun menunggu. Ketoknya dikabulkan sama Allah ini. Aneh aku lali dalam keadaan sehat walafiat. Orang terus ya kan? Doanya kurang lengkap. Pentasnya terus tapi sudah. Kalau latihan tidak bisa. Tok Narto. Kurang krungu. Tok. Wah lagi krungu. Gablok-gablokan. Jadi saya tolong ya diinget-inget ya, nanti KC 10 tahun lagi Kiai Kanjeng datang gue mesti ana sing ngene iki. Nanti asam urat. Asam urat. Coba asam urat. Oh alah. Sing budek siapa? Oh, ini ya budek. Penyakitnya sudah mulai macam-macam mas, sudah mulai tidak karu-karuan. Jadi ternyata Anda berdoanya selalu dilengkapi dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, tambahkanlah rezeki untuk keluargaku dalam keadaan sehat walafiat. Kok ditambahi rezekinya kowe ngene. Botar kowe. Saya juga sudah lupa saya doanya itu dikabulkan, saya ini diguyu ayo salahmu dhewe. Di ngomong ora cetha jenenge ora lengkap kan gitu. Oke teman-teman sekalian, sekarang kita coba bawakan satu. Setelah satu nomor ini nanti kita bebas dengan Kiai Kanjeng mau apa untuk kangen-kangenan saja.
Termasuk yang tadi saya omongkan Pak Wuso tadi, untuk Republik Indonesia yang tingkat komplikasinya luar biasa, itu salah satu cara menghadapinya adalah dengan menyadari kesunyian dalam diri kita. Ustadz Nur Somad, saya mohon untuk maju ke depan supaya teman-teman bisa bersalaman karena kangen sama beliau. Ustadz, Syekh, ya Allah, kami kangen sekali. Syekh Nur Somad ini yang membawa kami Kiai Kanjeng ke Mesir, berkeliling di sana dalam berkah Allah yang luar biasa. Lewat depan, Ustaz. Teman-teman tidak bisa bermain gitar kalau tidak bersalaman dulu sama antum. Teman-teman sekalian, saya tadi diajak teman-teman saya, wah Cak Nun untuk pertama kalinya pakai sarung ke KC, tepuk tangan. Saya membuat desain khusus bersama Mbak Novia untuk menghibur semua kelompok. Begitu saya pakai begini, orang NU puas, ya Allah, alhamdulillah Cak Nun sarungan. Nanti begitu ada orang Muhammadiyah di luar pintu, Cak, kok sampean kok gak celonan? Loh, celonan aku itu namanya siasah, gitu. Jadi orang Indonesia kok dilarang sarungan, ya diakali, ya ketoi sarung tapi ya celono, gitu ya. Ketoi sembahyang tapi ya nyolong, kan gitu. Oh, oke, sekarang gini aja, karena kita terlanjur sudah ketawa-ketawa, takbir banyak kita tunda, karena rencananya tadi habis selawatan saya membawakan teman-teman takbir akbar. Sekarang kita minta Mas Doni maju dan vokalis bertiga. Kita bawakan lagunya Mas Nartopiul. Nartopiul itu anggota pemain biola kelompok musik Dinasti bersama Mas Nahi sama Pak Joko. Maju. Mas Nartopiul ini pemain biola klasik, tapi juga keroncongnya luar biasa bagus dan punya sikap tegas yang luar biasa di dalam bermain musik. Pada suatu hari saya sama musik Dinasti pentas di Stadion Pulau Mas. Di mana ya? Sebelah sana ya, di Pulau Mas. Jadi ada satu nomor musik di mana saronnya bunyi dong 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 gung 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 gitu. Nah, ini nanti berhenti kalau sudah ada biola, gitu ya. Iki wis dong 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 itu terus. Nanti biola nih, bro, udah gini pemain saronnya wis ngomongin terus sampai tangannya biola nanti, kok enggak bunyi-bunyi, tak cari enggak ada. Saya kan baca puisi di depan, mana biolanya? Ternyata sudah nenteng biolanya di pojok stadion sana. Jadi tadi turun dari panggung mulai. Coba, apa ada pemain musik di seluruh alam semesta tengah-tengah main di depan ribuan orang di stadion, gara-gara tidak puas sama mikrofonnya disangkanya tidak puas, padahal dia yang budek. Terus biolanya dimasukin tempatnya, terus turun gitu aja. Oh, jadi tengah-tengah dong 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 dong. Wah, aku melawayu kali. Tak seret naik lagi. Beda, lah kayak leren-leren yang ini.
nggak berhenti gininya kalau kamu nggak kasih biola. Enak aja, langsung pulang. Emangnya kamu kasih tanda dari mana? Pada gitu ya. Itu jadi orang yang sangat radikal, sedemikian rupa sehingga giginya tinggal separuh. Jadi manis banget. Gitu. Makanya panggilannya narkomanis. Tapi lagunya luar biasa, lembut, santun. Sebuah nomor yang berjudul Berdekatankah Kita, sedang rasa teramat jauh, tapi berjauhankah kita, sedang rasa begini dekat. Terus, seperti langit dan warna biru, seperti sepi menyeru. Oh kekasih, kau kandung aku, ku kandung engkau. Seperti mengandung mimpi terendam di kepala, namun sayup tak terhingga, hanya sunyi mengajari kita untuk tak mendua. Nah itu karya Narto Edan. Dia Katolik kok. Maksud saya, subhanallah naik lagi ya cocok. Dia Katolik kok. Apa? Gusti Yesus ya ora cocok. Ya sing cocok ya kuwi mau asu bajinganmu gak meneh kowe. Itu enggak apa-apa wong asu itu enggak pernah dosa. Bajing saja apa tidak pernah dosa, apalagi bajingan. Ya ini guyon. Oke, yang menyanyikan terutama Mas Doni Aryadinata ya. Pembukaannya harusnya. Siapa yang main? Mas Joko. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman ya.
Ini Pak Kiai Tohar, saya mohon untuk maju. Juga teman-teman dari KC yang tadi memimpin diskusi, supaya ada kontinuitas dari yang tadi sudah dijalankan, supaya kita tidak tiba-tiba mengubah irama. Sambil menunggu beberapa teman yang saya mohon untuk maju ke depan, saya tidak tahu siapa saja. Mas Beben, Mbak Ina, saya mohon juga untuk maju ke depan. Sambil kita bawakan, ada satu jenis lain, tapi saya tidak bisa lembut seperti Doni. Kita akan bawakan sebuah lagu yang juga dinyanyikan, jadi puisi lagu namanya. Apa ada angin di Jakarta. Ini bajunya Mas Toto istimewa karena pakai terus terang aja. Tolong Mas Gandhi, bapak-bapak yang ini saya mohon untuk maju. Juga teman-teman yang tadi moderator ya, supaya bisa runding, karena kita masih bisa meneruskan beberapa pembicaraan. Kiai Kanjeng menyiapkan, mumpung ketemu ini diekspor sebanyak-banyaknya oleh Anda, oleh para jamaah. Berikutnya ini kita bawakan, jangan lupa Mas Toto dulu, Kiai Tohar dulu juga nyanyi di Kiai Kanjeng. Pernah nyanyi juga, pernah main bonang juga dulu, sebelum masuk Partai Komunis Indonesia. Judulnya lagu yang dibawakan Mas Toto itu Tak Sudah biasanya. Tapi saya kira sekarang dia sudah agak mengalami Parkinson. Jadi yuk kita sekarang keroncongan dikit. Saya sambil mohon, sambil kita tunggu teman-teman untuk maju ke depan. Siapa saja yang direkomendasi untuk maju ke depan, saya tidak bisa lihat satu persatu. Apa ada angin di Jakarta? Tolong difahami, ini sudah diperingatkan loh oleh UMBU sejak tahun 69. Apa ada angin di Jakarta? Ngerti angin maksudnya adalah kesegaran hidup, kenikmatan alamiah hidup. Apa ada angin di Jakarta? Seperti dilepas desa Melati. Apa cintaku bisa lagi cari akar bukit Wonosari? Maksudnya kamu akan masuk ke materialisme, industrialisme yang akan membuat kamu tercerabut dari akarmu, dan kamu tidak bisa menemukan diri, tidak bisa menemukan kembali bahwa kamu adalah bangsa Indonesia. Sekarang bangsa Indonesia sudah bukan bangsa Indonesia lagi, itu ya. Terus yang diam di dasar jiwaku terlempar jauh ke sudut kota. Jadi kayak KC ini kan pendaman di dalam hati Anda. Ini prinsip dasar hidup manusia itu, mau malaikat, mau siapapun, mau jin, mau manusia, sama prinsipnya, yaitu la ilaha illallah Muhammad, la ilaha illallah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang diam di dasar jiwaku terlempar jauh ke sudut kota, dia pasti akan marginal. Tapi kata Rasulullah, tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang terasing. Kenangkanlah jua yang celaka, orang usiran kota raya. Terus solusinya UMBU, pulanglah ke desa, membangun esok hari, kembali ke huma berhati. Pulanglah ke desa ini tidak harus fisik, tapi prinsip Anda kembali kepada yang sejati dari kehidupan. Itu namanya pulanglah ke desa. Maka pilihannya adalah kembali ke huma yang berhati. Huma itu lebih mendalam daripada rumah. Itu berhati. Nah sekarang sudah nggak berhati, nggak ada kok aturan pakai hati, itu nggak ada. Jual karcis kereta pakai hati, nggak ada. Jadi hati itu sudah menjadi sangat sekunder. Oke, bismillah, kita bawakan bersama-sama.
diam di dasar jiwaku, terlempar jauh ke sudut kota. Kenangkan laju wayang celaka, orang usiran kota raya. Pulanglah ke desa, membangun esok hari, kembali ke rumah berhati. Pulanglah ke desa, membangun esok hari, kembali ke rumah berhati. Terlempar jauh ke sudut kota. Jaju wayang celaka, orang usiran kota raya. Pulanglah ke desa, membangun esok hari, kembali ke rumah berhati. Pulanglah ke desa, membangun esok hari, kembali ke rumah berhati. Oke, Syekh Nur Somad sama Yai Tohar sudah bersepakat malam ini kita seneng-seneng aja, karena Indonesia akan tidak seneng. Dolar hari ini 12.200, besok naik ya. Itu mengindikasikan tiga hal. Yang pertama, kepercayaan dunia bisnis dan dunia keuangan kepada pemerintah merosot jauh. Yang kedua, perputaran uang menjadi semakin tidak normal di dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, ada kekhawatiran yang semakin serius terhadap situasi 2014. Itu monggo dianalisis, tapi malam ini bukan malam analisis politik dan ekonomi. Nah sekarang Bung Matar silakan maju, Andre maju, semua maju, Mas Beben, Mbak Ina. Masa Mbak Ina nggak nyanyi sama Kiai Kanjeng? Mbak Ina biasanya di belakang. Oke, sekarang Anda aja deh yang Anda maunya apa? Kiai Kanjeng mau apa Anda? Pengennya gimana? Apa? Jazz. Gayamu jazz biasa ganggu kalau ya. Gayane arek-arek. Jazakumullah khairal jazaa. Gayane arek-arek dikai jazz pisan lah wis. Melakune nang ndi kok melaku musik jazz. Mangane mangan kacang barang nek jazz iki gak ngene. Set am jazz. Nek sing barang ngono dikipakno sret. Metallica mau. Kowe Kiai Kanjeng ini adalah wis arep apa sakarmu iki alirane iki diarani Syiah ning ya Ahlussunnah wal Jamaah, diarani Ahlussunnah Jamaah kaya MTA kadang-kadang, diarani MTA kok rada Ahmadiyah. Wis ngeluh ae musuh Kiai Kanjeng iki alirane. Metallica ya? Mana Mbak Ina mana? Mbak Ina semuanya
menunggu Mas Beben. Ya oke, berarti berdiri no, Doni. Ada gambar cadang nggak usah metal perunggu.
Teman-teman sekalian, ini kita ucapkan halo, assalamualaikum kepada teman-teman yang mengikuti Kenduri Cinta Malam hari ini melalui radio streaming. Ada yang di sekitar Jakarta nggak bisa datang, ada yang di seluruh Pulau Jawa, ada yang di Bulgaria, ada yang di Jeddah Arab, ada yang di Istanbul. Teman-teman dari Mocopat Syafaat yang sedang di Istanbul dan ada yang tinggal di sana, semua mengikuti radio streaming. Teman-teman di Jepang, di Malaysia, semua mengikuti. Australia, ada muridnya Pak Nur Somad di Australia yang bersuamikan seorang ateis dan mendidik pelan-pelan suaminya. Mudah-mudahan Allah menolong dan memberi hidayah. Semuanya mendengarkan radio streaming. Streaming itu nek di desa itu kodong di streaming lah. Itu. Teman-teman yang kemarin terlibat selama 1 minggu mulai tanggal 3 Asyura sampai tanggal 9 Asyura di dalam wirid bersama seluruh dunia Tahluka. Nanti Ustadz Nur Somad barangkali mohon sedikit menjelaskan. Jadi kita Jamiah Ma'iyah yang ingin terlibat, kemarin kita minta minimum 70 orang, ternyata yang mendaftar sangat banyak untuk bersama-sama melakukan wirid Tahluka. Tahluka itu kehancuran artinya. Maksudnya tahluka itu tahlukatin ya. Jadi hancurnya kehancuran. Itu sebenarnya untuk supaya bumi ini mengungkapkan yang busuk-busuk itu semakin banyak yang keluar supaya kita tidak menjadi bom waktu. Jadi termasuk keluargamu, keluargaku, dan diri kita masing-masing. Kalau kita punya penyakit, mohon Allah jelaskan bahwa kita berpenyakit supaya kita segera mengatasinya. Dan begitu dilaksanakan tahluka itu terjadi percepatan keluarnya kesejatian dan kenyataan-kenyataan yang selama ini terpendam, baik di dalam kehidupan teman-teman Ma'iyah maupun di dalam kehidupan nasional. Jadi langsung terjadi lonjakan-lonjakan sangat besar, dimunculkannya Indonesia yang sebenarnya itu semakin tampak, sehingga kita juga harus semakin menyiapkan ilmu dan antisipasi untuk mengatasi masa depan kita. Nah, ini teman-teman sudah mengusulkan untuk segera melakukan lagi jamaah wirid tahluka itu. Sedikit untuk mengungkap, sambil Kiai Kanjeng merundingkan satu nomor, juga Anda boleh mengusulkan nomor apa. Pak Nur Somad akan kita mohon untuk menjelaskan epistemologi atau filologi dari kata tahluka. Ini kan bahasa Arab, bahasa Inggris sama bahasa Jawa. Saya dulu punya teman yang agak tidak normal, badannya gede, tapi dia kalau ngomong sekali-sekali tapi selalu benar. Orang melihat sekampung dia itu orang yang orang jangkep ya, tidak penuh, tapi dia sangat rajin, disuruh apa aja mau. Panggilannya hulek, kayak hulek kayak konrene gitu ya, hulek. Jadi unsurnya H, L sama K, H, lam sama kaf. Dalam bahasa Inggris kalau ada makhluk yang menyeramkan tapi sesungguhnya mewakili kemurnian dan kebaikan, dalam film-film seri disebut Incredible Hulk. Unsurnya sama H, lam, kaf. Di dalam Al-Quran, kehancuran, menghancurkan, penghancuran diwakili juga oleh kata misalnya yahliku. Yahluku atau yahliku, Ustaz? Yahliku. Jadi yah itu menunjukkan dia ya. Kalau hak, lam, kafnya menunjukkan kehancuran. Yahliku artinya menghancurkan. Kehancuran dalam bahasa Al-Quran tahluka namanya. Jadi wiridnya wirid tahluka untuk supaya kita menghancurkan apa yang pantas dihancurkan dalam hidup kita. Ngerti nggak? Sebagaimana beras harus dihancurkan agar kita mendapatkan nasi, gitu ya, ngerti ya? Hari ini harus kita hancurkan supaya kita lahir besok pagi. Jadi Anda harus merelakan kehancuran-kehancuran kelas Anda yang sekarang menuju kelas Anda yang berikutnya. Harus melalui penghancuran-penghancuran di faktor-faktor tertentu dalam hidup kita. Nah,
Sebelum satu nomor Kiai Kanjeng, barangkali sudah disepakati. Ada nomor apa? Oh, nomor sudah. Oke. Akan ada kolaborasi nostalgia jazz 7 langit. Sedikit judulnya bahasa Inggris sehingga saya tidak akan menyebut-nyebutnya supaya tidak terlalu kelihatan saya ini British sebenarnya ya. British itu artinya kulitnya merintis-merintis gitu ya. Ya. Nah, Ustadz, saya mohon tahlukah ini karena ada usulan dari ini supaya itu kita selenggarakan secara rutin karena kita menghadapi masa-masa yang salah satu contoh gini Mas ya. Kalau dulu Bung Karno bilang berdikari, itu kekuatannya mungkin 3 bulan untuk benar-benar bisa hidup seluruh bangsa Indonesia berdasarkan stok atau cadangan beras, cadangan minyak dan lain sebagainya. Sekarang ini tidak sampai 3 minggu. Kalau kita mengalami stuck ekonomi, itu nggak sampai 3 minggu kita sudah akan kehabisan semuanya. Dulu di zaman Bung Karno kita punya koperasi-koperasi jual sembako murah. Ya, HP-nya terlalu dekat ke mikrofon ya. Tolong mikrofonnya dijauhkan dari HP. Sampai-sampai ayah saya seorang masyumi yang juga aktivis Muhammadiyah tapi juga merintis terbangan dan selawatan Ishari Jawa Timur. Jadi gue rasa kaget nih aku iki ya iko ya iki ya iku gitu ya. Aku iki ya kadal ya iyo tekek ya iyo kate lapo kon. Saya dekat sama Anas ya biarin, saya dekat sama Sitok ya biarin, saya dekat sama setan ya biarin, saya dekat sama KPK ya biarin. Siapapun di muka bumi ini selama dia adalah hamba Allah, tidak ada yang tidak hamba Allah ya. Hamba Allah semuanya, maka saya berhak untuk dekat. Dan saya bukan membela kesalahan, yang saya temani adalah manusianya, makhluknya agar dia matang dan kuat menghadapi tantangan-tantangan dan hukumannya gitu loh Rek. Jadi dari semua saya temani gitu loh, semua. Jadi mudah-mudahan itu semua akan mempercepat. Banyak sih kalau didiskusikan, saya sudah mencatat sangat banyak. Tapi malam hari ini kita eman-eman kalau pakai ceramah, karena yaitu harus sudah berfatwa malam hari ini tidak boleh ada ceramah. Informasi sedikit-sedikit boleh, tapi tidak boleh ada ceramah. Jadi kita lanjutkan dengan Mas Beben. Tapi Ustadz Nur Somad mohon diterangkan mengenai tahlukah ini, terutama juga perbedaan akhlak dari kita bikin wirid tahlukah ini dengan tradisi wirid dan hizib dan mantra-mantra yang selama berabad-abad ada di kalangan mistis Islam. Ya, terima kasih Cak Nur. Mungkin izin Pak ya, ini kan sudah berfatwa, jadi menghindari supaya kita nggak ceramah. Kalau ceramah itu bagi orang-orang yang majelis ta'lim ya, orang beragama. Kita baru pra kan. Alhamdulillah baru pra agama gitu. Belum sampai pada agama, jadi kita nggak ceramah-ceramah. Saya ingin menjelaskan sesuai dengan ini kan calon guru kita semua. Ya, saya pun berguru. Yang saya tahu itu gini. Jadi soal hancur-hancurkan ini, yang kan di dalam diri manusia itu kan ada 2 unsur ya. Ada unsur yang hancur, ada unsur yang nggak hancur kan itu. Jadi yang hancur itu adalah yang ketika kita meninggal masuk tanah, ya kan? Itu kan mati semua, hilang semua kan? Tapi kita tetap ada walaupun jasadnya telah tiada kan gitu. Nah, yang perlu yang akan hancur itu adalah yang jasad-jasad ini gitu. Yang jasad ini hancur kenapa? Karena dia tidak mengikut kepada yang abadi. Yang kekal itu yang akan bersama Tuhan, karena ada sesuatu yang ditiupkan ke dalam diri manusia, dan itu yang akan kekal bersama Tuhan kan gitu. Jadi kalau
manusia semakin jauh dari ketergantungannya pada yang ditiupkan ke dalam dirinya, maka dia akan hancur. Jadi, nah kalau kita ini akan ikuti bagian-bagian dari jasad kita, karena itu dia tidak pernah berhenti, permintaannya tidak pernah berhenti. Dan yang paling sulit dan ini telah melanda kita semua, bahwa saking ketergantungannya kita kepada kecenderungan jasmani yang akan hancur ini, itu kemudian kita mengalami disfungsi akal, otak nggak jalan. Jadi otaknya itu nggak aktif. Maka kita melakukan operasi penghancuran supaya akal yang dari Tuhan itu bisa berfungsi bagus. Nah, setelah bisa berfungsi bagus, maka bisa kembali ke jati diri, bisa kembali mengenal dirinya secara utuh dan secara sejatinya, dan Indonesia bisa kita miliki kembali. Nah, itu yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana melakukan wirid itu supaya akal kita bisa berfungsi kembali, jangan mengalami disfungsi secara terus-menerus karena dia tertutup oleh keinginan macam-macam. Dan kita sudah dijejali ideologi yang sesungguhnya tidak perlu bagi Indonesia. Misalnya kita mulai dari pendidikan sekarang ini, kita galakkan pendidikan supaya mampu berkompetisi secara global, katanya gitu. Kompetisi apa? Untuk apa kompetisi? Gitu. Untuk apa kompetisi? Bang, kita segala sesuatunya punya. Kalau orang Eropa mau kompetisi, orang Arab mau kompetisi, silakan. Karena memang kalau Mesir itu dari seluruh tanah wilayahnya cuma 35% yang bisa ditanam sesuatu untuk bisa pangan gitu, ya. Jadi wajar kalau dia kompetisi karena sumber daya alamnya sedikit. Kalau Indonesia kan seluruhnya sumber daya alam, ngapain kompetisi? Ya tinggal mengaktifkan supaya bisa mengelolanya dengan baik. Dan itu maka dengan wirid tahluka itu kita ingin membangkitkan akal bangsa ini supaya bisa lebih cerdas, bisa lebih memahami dan bisa lebih terbuka. Itu satu. Yang kedua, di dalam